Assalamualaikum, hai. Welcome back to my YouTube channel. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan aku nggak bosan-bosannya ingatin ke kalian untuk selalu support akun ini dengan cara menekan tombol subscribe atau like dan komen agar aku makin semangat bagi informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Kali ini aku akan bahas tentang apakah semua ibu hamil wajib mengkonsumsi obat penguat kandungan. Kira-kira gimana ya? Langsung aja kita bahas yuk. Nah, pada saat bunda memeriksakan kehamilan pertama, pasti ada beberapa bunda yang dikasih obat penguat kandungan. Nah, obat penguat kandungan apa sih? Jadi, obat penguat kandungan itu adalah hormon yang berisi hormon progesteron yang berfungsi untuk agar janin melekat dengan sempurna dan fungsinya untuk menguatkan kandungan. Nah, ketika rahim sendiri tidak ada janin, maka si dinding rahim akan meluruh yang kita sebut dengan proses menstruasi. Lalu, apakah semua ibu hamil akan mendapatkan obat penguat kandungan? Nah, tentu saja tidak ya. Ada beberapa kondisi dokter akan meresepkan obat penguat kandungan. Nah, kondisi seperti apakah itu? Nah, jadi yang pertama adalah ancaman keguguran. Jadi, dokter akan menanyakan keluhan pada saat hamil di trimester pertama. Jika kehamilannya sehat-sehat aja, hanya ada keluhan mual dan muntah, nah itu masih dianggap wajar ya. Maka, dokter akan memberikan anjuran nutrisi yang tepat untuk ibu hamil. Lalu, meresepkan vitamin yang bisa menunjang kesehatan ibu dan janinnya. Gitu ya. Namun, jika bunda mengalami keluhan seperti flek, pendarahan, bahkan nyeri yang tak tertahankan, lalu mual muntah hingga menyebabkan lemas, maka itu adalah salah satu indikasi dokter untuk memberikan obat resep penguat kandungan ya bun. Nah, yang kedua adalah riwayat keguguran berulang. Jika bunda di kehamilan sebelumnya tidak merasakan nyeri yang hebat, kram, ataupun pendarahan, tiba-tiba langsung keguguran gitu aja, maka di kehamilan sekarang dokter tidak akan menunggu keluhan lagi, langsung diberi obat penguat kandungan agar rahim bunda semakin kuat serta bunda dan janin semakin sehat. Nah, yang ketiga adalah bayi tabung atau IVF. Nah, buat bunda-bunda yang ingin merencanakan kehamilan melalui program bayi tabung atau IVF, jadi pembuahannya dilakukan di luar tubuh atau di laboratorium yang seharusnya di saluran indung telur. Nah, ketika dokter memasukkan bakal janin ke dalam rahim karena tidak ada hormon progesteron, maka nanti akan dikasih obat penguat kandungan agar rahim menjadi tebal dan siap untuk ditempelkan janin, gitu ya. Terus yang keempat, persalinan prematur atau riwayat melahirkan dengan kurang bulan. Nah, ada beberapa bunda yang memiliki risiko melahirkan secara prematur, misalnya dengan penyakit preeklamsi, eklamsi atau hamil dengan riwayat usia yang sudah tinggi, misalnya 40 tahun ke atas. Maka dokter akan meresepkan obat penguat kandungan agar janinnya lebih kuat supaya janin atau bayi yang dikandung dilahirkan dengan siap atau matang di usia kehamilan 37 minggu ke atas. Nah, yang kelima adalah hamil kembar. Di kehamilan kembar, maka ukuran rahim akan membesar secara optimal. Nah, itu bisa meningkatkan risiko melahirkan secara prematur. Dokter akan meresepkan obat penguat kandungan agar bayi kembar tadi bisa dilahirkan dengan usia yang matang atau cukup bulan. Nah, obat penguat kandungan sendiri akan selesai diberikan jika bunda sudah tidak mengalami keluhan seperti flek, pendarahan, atau kram perut. Nah, jika bunda sudah tidak mengalami keluhan, maka dokter akan stop obat ini.
Oh ya, gak lupa juga ya Bun, kalau obat penguat kandungan tidak bisa diperjualbelikan secara bebas ya. Jadi, untuk membelinya atau memperolehnya itu harus sesuai dengan indikasi keluhan dari pasien. Jadi, harus dikonsultasikan ke dokter kandungan. Untuk obat penguat kandungan sendiri itu tidak ada efek samping yang berbahaya ya Bun, malah membantu bunda dan janin untuk semakin kuat dan sehat. Jadi, tidak ada terbukti secara ilmiah kalau obat kandungan itu berbahaya ya Bun. Terus aku cerita pengalaman pribadi aku ya. Jadi selama aku awal hamil, selama 2 minggu itu ada mengalami kram ya. Terus aku konsul ke dokter obgyn, terus di USG. Jadi aku ada dikasih obat penguat kandungan yaitu Microgyres yang 100 ml sebanyak 20 tablet. Itu dikonsumsi setiap hari 1 kali sehari. Terus nanti gejalanya akan berkurang dengan sendirinya ya Bun. Nah, segitu dulu aja ya video aku kali ini. Jangan lupa untuk terus ikuti channel ini, dan yang udah nonton makasih banyak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sekian dulu dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.